izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom semuanya. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala, komunitas Menara Sukacita, dan Ibu yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, tema khotbah saya pada pagi hari ini yaitu kesesakan dalam kesabaran. PowerPoint yang ada. Nah, biasanya orang kesabaran dalam kesesakan gitu ya. Tetapi di sini dikatakan kesesakan dalam kesabaran. Artinya begini. Sadari dulu bahwa sering sekali ketika kesesakan itu ada, kunci yang paling pertama yang perlu kita dapati adalah bagaimana kita bisa sabar. Nah, jadi kalau kita fokus kepada kesesakannya, maka sering sekali kita akan susah berpikir, kita akan susah untuk berinteraksi, kita akan susah untuk berkata-kata dengan benar. Kenapa? Karena sudah sesak. Nah, seseorang yang menghadapi kesesakan itu seperti megap, saudara. Dia nggak bisa melakukan apapun. Maka penting sekali ada kesabaran. Nah, kesabaran, slide kedua dikatakan demikian, saudara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesabaran artinya ketenangan hati dalam menghadapi pencobaan. Katakan kanan kirinya, katakan hidup pencobaan. Amin, saudara. Bahwa setiap dalam kehidupan kita ini, kita tidak lepas yang dengan namanya itu ujian atau pencobaan. Maka penting sekali ada kesabaran. Jadi kesabaran artinya bagaimana kita bisa tenang. Di mana? Di harta kita, di kekayaan kita, di berkat-berkat yang kita punya, di kepandaian kita, di kepintaran kita. Bukan. Tetapi bagaimana kita bisa tenang, yaitu di hati kita. Nah, di hati kita yang di dalamnya tentu adanya hatinya Tuhan. Makanya ketika Tuhan menciptakan hati, hati itu dalam bahasa Inggrisnya adalah heart. Heart, kalau kita kasih spasi menjadi heart. Nah, hati kita ini adalah seninya Tuhan yang paling indah. Karena di mana hatimu, hartamu berada, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada, firman Tuhan katakan. Nah, ketika kita menghadapi yang namanya berbagai macam pencobaan, saya percaya bahwa setiap kita menghadapi dengan berbagai macam pencobaan. Kita menghadapi berbagai macam tantangan. Dan kita sudah tahu pencobaan-pencobaan kita hadapi tidak melampaui kekuatan kita, firman Tuhan katakan. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa menang dalam kesesakan, tetap sabar dalam menghadapi hal-hal seperti itu? Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian. Di slide-nya ada, mungkin kita bisa baca sama-sama. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, 1 2 3 di saudara PowerPoint-nya ada? Yuk, mari kita baca sama-sama 1 2 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang naruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara terkasih, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya begini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu tantangan-tantangan apa yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa bilang hujan jangan berhenti, COVID jangan ada, ekonomi dalam keuangan dalam kehidupan kita jangan sampai krisis. Kita tidak bisa katakan itu kepada dunia. Tetapi yang bisa kita katakan adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Nah, seseorang yang mengandalkan Tuhan, maka dia akan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita bukan berarti kita menjadi orang yang super power, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang tidak bisa namanya itu menghadapi cobaan. Tetapi kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengatur ketika ada badai, bisa mengatur kita ketika kita menghadapi pencobaan, kita bisa mengatur hati kita ketika tantangan demi tantangan ada. Tadi saudara dengar kesaksian dari Pak David. 6 tahun penantian, gak lama saudara, lama banget. Belum dihina. Yang paling tidak enak dalam kehidupan ini ketika kita dihina, dihianati, diejek. Saya rasakan apa yang Pak David rasakan. Tapi saya 3 tahun. Saya ditolak sama keluarga istri saya. Karena beda kasta saudara. Saya tinggal di rumah kontrakan, dia tinggal di tempat yang bagus. Jadi kalau kumpul keluarga selalu diledekin. Cara bicara saya, karena medok Batak yang gak hilang. Saya waktu bilang, becak, saya bilang. Mana becak? Dia bilang begitu. Terus dihina, terus diledekin saudara. Pernah istri saya waktu itu main ke rumah saudara, mamanya baru pulang dari WBI. Itu penuh dengan roh Allah dong. Datang ke rumah saya, papa saya lagi duduk di kursi, lagi stroke. Itu wanita-wanita dengan WBI-nya, dia buka pintu rumah saya, dia bilang gini, kamu pulang. Itu ada mama saya, ada papa saya lagi stroke, udah langsung pulang. Itu wanita-wanita WBI, tidak ada muka yang penuh damai sejahtera, seperti muka pencabut nyawa semuanya saudara. Dia pulang, dia bawa anaknya. Di situ papa saya merasa tersinggung. Tapi papa saya bilang begini, laki-laki harus gentle. Yang seperti ini jangan diiniin, dia bilang. Tapi dengan hal seperti itu saudara, kita membalasnya dengan apa? Seperti kata Pak David tadi, dengan kasih, mengandalkan Tuhan. Jangan dibalas. Akhirnya apa saudara? Benar. Apa mungkin itu adat orang Chinese kali ya? Tadinya kita dibenci, akhirnya pas kita diterima, kita lebih disayang. Akhirnya saya lebih disayang daripada istri saya oleh keluarganya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Slide selanjutnya dikatakan demikian. Bagaimana melakukan kesabaran dalam kesesakan? Gimana ya kita bisa sabar dalam kesesakan? Gimana ya bisa sabar token listrik udah bunyi? Gimana ya bisa sabar? Oh harus bayar uang ini, uang itu. Si sabar kan gak bisa diajak kompromi. Betul gak Bapak Ibu? Tetapi ada firman Tuhan, ada 2 hal yang Tuhan ingatkan. Slide selanjutnya dikatakan demikian saudara. Andalkan Tuhan, bukan manusia. Apalagi setan. Artinya begini, orang yang mengandalkan Tuhan, itu orang pasti pintar bergaul. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti dikasihi. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan bergaul karena ada maunya. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah bagaimana dia selalu berbuat kasih kemanapun dia pergi dan berada. Nah dikatakan ini apalagi setan, artinya begini, ya setan gak kelihatan. Tapi sering sekali ketika keadaan kepepet, itu si jahat itu sering sekali. Yang seperti tadi, kalau aku gak cinta kau, aku matikan adik kau. Pasti ada, dalam kehidupan ini kan ada 3 hal. Kehendak kita sendiri, kehendak iblis, dan kehendak Tuhan. Ketika kita lihat barang orang, ketika kita lihat uang orang, maka kehendak iblis bilang, udah ambil aja uangnya. Tapi Tuhan bilang, jangan, bukan barang kamu. Maka kehendak kita yang menentukan, ambil enggak ya, ambil enggak ya. Tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan ambil. Karena dia tahu bahwa Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Tapi saudara dan saya harus ingat, yang Tuhan tolong kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena sering sekali ketika manusia ingin berkuasa, ingin memuaskan keinginannya, bukan kebutuhannya. Maka sering sekali yang sebenarnya membuat kita stres itu adalah ketika keinginan kita tidak tercapai, bukan kebutuhan. Saya sangat percaya kali dengan firman Tuhan Matius 6 dikatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang kamu makan,
tentang apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, bahkan tentang hari esok. Ada 4 hal yang Tuhan ingatkan, jangan khawatir. Apa yang kamu makan dan minum, apa yang akan kamu pakai, akan tentang hidupmu, dan tentang hari esok. Artinya begini, saudara mau menyembah Tuhan, tidak menyembah Tuhan, 4 hal ini Tuhan berikan kepada semua orang. Apakah saudara pikir hanya diberi nafas hanya orang-orang yang menyembah kepada Tuhan? Apakah kita berpikir hanya orang yang datang ke berdoa baca Alkitab yang dapat makan? Tidak. Orang gila di luar sana juga dapat makan. Orang yang lagi ngebunuh sekarang, yang lagi selingkuh sekarang juga dapat makan. Lalu apa bedanya dong? Makanya Tuhan katakan ke dalam kehidupan kita, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Tentang kehidupanmu, tentang hari esok. Kenapa? Karena itu semuanya dicari oleh orang, oleh bangsa-bangsa yang tidak percaya sama Tuhan. Artinya begini, yang tidak percaya Tuhan juga cari itu. Lalu apa yang kita cari? Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ditambahkan kepadamu, itulah yang membuat sukacita kita meluap-luap, Bapak Ibu. Kalau Anda bekerja hanya mencari duit, bekerja hanya untuk makan dan minum, apa bedanya sama orang dunia? Tetapi Anda bekerja, Anda mencari duit bukan hanya untuk makan, tetapi bagaimana Anda mendapatkan satu tuntunan, satu kekreativitasan di dalam Tuhan. Saya percaya sekali Pak Gembala tempat ini bekerja bukan hanya sekedar cari duit, tetapi ada satu visi. Makanya setiap satu pelayanan, satu organisasi, satu komunitas, satu perusahaan kantor harus punya visi. Tujuan visinya bukan mencari duit Bapak Ibu, tetapi menjadi orang-orang yang berkreativitas. Kalau seseorang menjadi kreativitas, maka dia akan bisa menghasilkan. Makanya orang yang mengandalkan Tuhan, itu akan dipenuhi oleh roh Tuhan. Yesaya 11 ayat yang kedua dikatakan, roh Tuhan akan ada padamu. Ada roh hikmat dan pengertian, ada roh nasihat dan keperkasaan, ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Makanya Tuhan katakan kita harus penuh dengan Roh Kudus. Ketika seseorang memiliki kuasa, maka dia akan bisa bercocok tanam. Amin Pak Donald. Ketika saya telepon Pak Donald lagi di mana? Lagi bercocok tanam. Saya telepon Pak Bos lagi ngapain? Lagi nyuci. Ada kekreativitasan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, yang membuat kita sesak adalah ketika kita menjadi orang-orang yang egois. Hanya mementingkan kepentingan kita dan kita dan kita. Tetapi seseorang bisa lega adalah ketika dia mulai mementingkan sesamanya. Mulai peduli satu sama yang lainnya. Maka poin yang pertama, andalkan Tuhan, bukan manusia. Apalagi setan. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa lihat lukisan-lukisan di sini. Udah saudara andalkan dari ayat demi ayat. Bagaimana hidup di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, apa? Bagaimana melakukan kesabaran dalam kesesakan? Poin yang kedua, letakkan harapan kita kepada Tuhan. Letakkan harapan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena nggak bisa kita taruh di mana-mana lagi, Bapak Ibu. Anda punya harapan apapun, taruh kepada Tuhan. Anak-anak kita, rumah tangga kita, masa depan kita, taruh harapan itu di dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah kita letakkan, kalau harapan kita sudah letakkan di dalam Tuhan, maka akan ada penghiburan, maka akan ada kesejukan di dalam Tuhan. Ketika kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan, maka kita akan bisa melupakan masa lalu kita. Dan kita bisa bergerak kepada masa depan kita. Tetapi seseorang yang tidak bisa melupakan masa lalunya, sering sekali harapannya saudara tidak akan pernah memuaskan. Karena dia tidak bisa melihat masa depannya dengan gilang gemilang. Tetapi seseorang memiliki harapan, hidupnya semakin hari semakin naik. Suatu hari saya pernah ngobrol sama Pak Gembala. Waktu beliau katanya ke Jakarta, modal dari nol. Betul ya Pak ya? Nah ketika modal dari nol di sini, nggak bawa uang Pak? Enggak. Modal apa Pak? Enggak. Lalu apa yang membuat Bapak percaya bahwa bisa sukses? Beliau cuma bilang begini, saya kan punya ilmu, bukan punya uang. Saudara, ketika itu dikatakan, wow, saya bilang, bahwa ilmu itu didapatkan ketika seseorang itu memiliki roh Tuhan. Nah, roh Tuhan itu bekerja bukan soal Anda bertobat tidak bertobat.
Tapi roh Tuhan itu bekerja ketika saudara memiliki haus dan lapar akan Tuhan. Maka poin yang kedua yang Tuhan katakan adalah letakkan harapanmu kepada Tuhan. Ketika saudara meletakkan harapanmu kepada Tuhan, maka cara pandang kita, cara kerja kita, cara kita berinteraksi berbeda. Nah, apa yang dihasilkan dengan dua hal ini? Yaitu mengandalkan Tuhan dan meletakkan harapan, hasilnya diberkati. Slide selanjutnya. Nah, hasilnya itu adalah diberkati. Diberkati seperti apa? Poin yang pertama dikatakan begini, saudara. Hasilnya diberkati, orang sering sekali berpikir diberkati itu kaya raya. Tapi saya mau katakan, orang yang diberkati itu lebih daripada kaya raya. Karena diberkati itu berarti bagaimana saudara di tengah COVID ini, Anda tidak kena COVID, Anda menjadi sehat. Itu berkat. Bagaimana ketika saudara di tengah-tengah COVID ini, orang lagi pusing untuk bayar token listrik Anda nggak bunyi. Itu berkat. Diberkati itu adalah bagaimana saudara itu bisa namanya itu masih bisa bernafas pagi hari ini dengan sukacita bisa memuji Tuhan. Itu berkat. Nah, poin yang pertama yang Tuhan ingatkan adalah hasilnya diberkati itu adalah selalu berada dekat sumber kehidupan. Jadi kalau kita ingin diberkati, kita selalu berada dekat sumber kehidupan. Seperti Yeremia tadi dikatakan, ia akan seperti pohon ditanam di tepi air. Jangan lepas daripada air kehidupan. Nah, orang yang hidup itu orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Nah, saudara lihat teman-teman kita yang suka memuji menyembah Tuhan. Mukanya tuh selalu segar. Ketawanya tuh nggak ada ketawa, nggak ada. Pasti gitu. Saudara lihat deh. Kalau mereka, aminnya juga nggak amin. Amin, gitu, saudara. Nah, poin yang pertama selalu berada dekat sumber kehidupan. Air sedekah. Amin, saudara. Jadi kalau saudara dekat sumber kehidupan, kalau saudara dekat air, pasti tetap hidup. Betul nggak, saudara? Tetapi jangan terlalu nempel sama airnya. Saya pernah bikin eksperimen. Ada wortel di rumah, airnya dikit, tumbuh buahnya, tumbuh daunnya. Saya bilang, wah, ini kayak tanaman apa namanya? Hidroponik nih. Lalu saya bilang, ceburin aja semuanya ke dalam bak. Saya cebur, Pak, di dalam ember. Saya biarin 3 hari. Apa yang terjadi, saudara? Itu wortel saya pegang udah kayak bubur, lembek. Artinya begini, saudara. Sama Tuhan juga harus ada social distancing. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Artinya begini, terlalu dekat kita sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, tapi kita nggak lakukan sesuatu. Kita harapkan bim salah bim, nggak bisa. Terlalu jauh juga sama Tuhan, kita menjadi orang yang gampang khawatir. Tapi harus dekat dikatakan, selalu dekat dengan sumber air, dekat. Dekat itu seperti seseorang yang mengejar kekasihnya, nggak langsung nemplok, tapi dekat dulu. Ya Indra ya. Misalnya seseorang lagi menyukai, misalnya ada seseorang lagi menyukai seorang perempuan, gitu ya. Dia kan nggak langsung nemplok, betul ya Indra ya. Dalam hukum pengacara ada kan begitu kan, pelan-pelan kan. Nah, dekat dulu. Nah, saudara. Nah, ketika saudara dekat, maka saudara mendapatkan kehidupan. Amin. Lalu kita masuk poin yang kedua. Apa hasilnya diberkati? Poin yang kedua, slide selanjutnya. Terima kasih Kakak Filio, temenin saya. Memiliki akar yang kuat menghadapi kesesakan. Ini yang keren, saudara. Ketika saya baca Yeremia 17 tadi. Akar itu kalau merambat itu saya yakin nggak slow kayak seperti kita naik kolam air seloncoran. Asyut gitu. Tapi dia pasti sesak, saudara. Harus merambat kemari, merambat kemari, merambat kemari. Nah, sering sekali kita menghadapi kesesakan. Kok nggak begini banget hidup ya? Jalan-jalan ke Meruya, masa COVID. Ini orang kok nggak pernah kere ya? Rumah kok makin nambah ya? COVID makin tinggi, mobil makin nambah. Makin bangun. WA pastor nih, pastor. Doain tanah sebelah. Aku ya, Mang. Yang di Pamulang aja genteng belum selesai. Saya percaya sekali, saudara, karena akarnya itu kesesakannya,
Ya saudara yang dekat sama beliau, saudara bisa rasakan. Kalau beliau cerita tentang kesesakan masa lalu, itu yang membuat kuat saudara. Makanya kalau misalnya beliau kadang share mobil lah, inilah, saya yakin itu bukan kesombongan. Tapi karena beliau udah kuat, mereka mau menyaksikan. Tapi kan ketika disaksikan, kadang kita kan nggak kuat menyaksikannya. Betul nggak? Kita kan kadang nggak kuat. Istri saya, Pak Irwan udah jadi, aku ya Pak. Pak, sebelah udah, oh iya. Pak, mobil baru lagi Pak. Lalu saya bilang, iya nanti tambah Mercy, tambah Alphard, tambah semuanya. Saya bilang. Iya. Kan ini tema khotbahnya. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ayo kita sama-sama memiliki akar yang kuat menghadapi kesesakan. Supaya apa? Nanti ketika akarnya kuat, ketika saudara sudah menjadi orang-orang yang hebat, nggak sombong, nggak gampang tumbang. Kan gampang untuk Tuhan memberkati kita. Yang susah itu kan mempertahankan kerendahan hati kita supaya tetap nggak tumbang, tetap kuat. Itu poin yang kedua. Nah, orang yang diberkati poin yang ketiga, terlindung dalam segala situasi. Nah, terbukti ya, mau COVID mau nggak terlindung. Dan saudara juga terlindung semuanya di sini. Mukanya si Indra juga terlindung kamu. Mukanya baby juga. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus terlindung dalam segala situasi artinya begini. Apakah badai bisa kita hindari? Apakah tiba-tiba tsunami bisa kita hindari? Apakah gejolak hati bisa kita? Nggak bisa. Tetapi apa? Tapi di situ ada terlindung dalam segala situasi. Artinya begini. Jangan terlalu fokus kepada masalah kita. Jangan terlalu fokus kepada keadaan kita. Tapi fokuslah kepada Sang Pelindung kita, Tuhan. Kalau kita terlindung kepada Tuhan, sekalipun suami istri ribut, saudara, ada perlindungannya, saudara. Sebatas ribut doang. Nggak kemana-mana. Baru-baru ini saya dengar ada suami istri ribut. Gembala loh Pak. Ribut akhirnya pisah. Di tengah-tengah COVID. Kenapa saudara? Karena kalau kita boleh jago khotbah, kita boleh jago nyanyi. Tapi siapa yang melindungi kehidupan kita? Itu penting. Kalau saudara terlindung dalam segala situasi, maka saudara akan memberikan atmosfer sukacita dalam kehidupan saudara. 2 minggu lalu, saya sama istri udah habis, saudara, habis. Tapi tiba-tiba saya mendapatkan WA dari teman saya, Pak Boyke ada sembako, dia bilang, oh haleluya, mau nggak? Mau lah, saya bilang gitu. Terkutuklah orang pas bilang nggak mau kan begitu. Ya Pak ya. Lalu saya kira dapat itu cuma berapa, saudara? Saya dapatnya itu sekitar 20. Lalu pas dapat 20, lalu saya bilang ini gimana mah? Ya udah bagi dulu tetangga ini, bagi ini. Masih ada sisa nggak mah? Masih ada sisa 10. Nah, saya teringat dengan Pak Gembala. Lalu saya bilang, Pak Gembala, ada sembako nih 10 nih. Bagaimana? Bawa aja dulu pastor. Gitu. Nanti kita undi siapa yang dapat. Nah, saudara, ketika kita terlindung, selalu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nah, pastikan saudara, orang yang diberkati Tuhan terlindung dalam segala situasi. Poin yang keempat, saudara. Bagaimana orang yang diberkati itu? Tetap memiliki kesegaran jiwa. Kesegaran jiwanya dia latih dengan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Kesegaran jiwanya itu ketika dia selalu percaya menaruh harapannya kepada Tuhan. Dikatakan di sini, dan yang tidak layu daunnya merambat ke akar-akar, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir datangnya tahun kering, dikatakan. Artinya tetap memiliki kesegaran dalam jiwanya, saudara. Dan yang kelima, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, yang sabar dalam kesesakan, terpelihara dalam kekeringan. Kita dengar kisah daripada Elia, janda di Sarfat, di tengah-tengah kekeringan, dia mendapatkan namanya itu pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mungkin saudara lagi kering tentang hal apa? Keuangankah? Sukacitakah? Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, minta kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita.
Dia akan membasahi setiap hati yang gersang, tanah yang gersang. Mungkin kita pikir udah semua-muanya, tapi kok rasanya sedih ya. Mungkin itu waktunya kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kesejukan, kesegaran dalam hati kita. Dan yang terakhir saudara, poin yang keenam. Orang yang diberkati dalam sesak dalam kesabaran. Diberkati untuk menjadi berkat saudara. Diberkati menjadi berkat adalah apapun tindakan kita, apapun yang kita perbuat, kita harus bisa juga menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun itu. Melalui tindakan kita, ucapan kita, perbuatan kita, hendaklah kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat kemanapun berada. Dan ayat yang terakhir, Roma 12 ayat 12, kita baca bersama-sama. Habis ini kita akan perjamuan kudus yang dipimpin Pastor Harry. Roma 12 ayat 12. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita baca dengan hati yang penuh dengan sukacita. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan satu buah lagu. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Biar musik memuji Tuhan. Percayalah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bahwa Dia adalah Allah yang setia, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau sampai hari ini kita ada, semua karena anugerah-Nya. Kalau sampai hari ini kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, semua karena kebaikan-Nya. Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa? Bukankah bunga di padang Tuhan hiasi? Bukankah setiap burung Tuhan pelihara? Apalagi kita biji matanya, apalagi kita anak-anaknya. Kita yang pernah hidup dalam dosa, kita yang pernah hidup dalam kejatuhan, kita yang pernah hidup jauh daripada Tuhan. Tuhan tarik kita, Tuhan angkat kita, Tuhan bela kita dengan keajaiban, Tuhan bersihkan kita, Tuhan sayangi kita. Kalau sampai hari ini kita ada, bahkan sampai hari ini kita bisa memuji nama Tuhan, semua karena kemurahan-Nya. Ya Ralabataka, ya Ralabayasi, Urabataka, ya Ralabaya, Ralabayasi, sembah Tuhan. Ya Ralabataka, ya Ralabayasi, dan Tuhan Yesus, terima kasih. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh berada
di komunitas Menara Sukacita pada hari Sabtu tanggal 4 Juli ini ya Tuhan. Pada awal bulan Juli ini kami boleh merayakan, kami boleh bersukacita, kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara kami untuk memuji menyembah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, sungguh amat baik Engkau. Kami boleh melewati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ini ya Tuhan. Dan kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Boleh kami senantiasa dikuatkan kembali melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan kami mendengarnya ya Tuhan. Biarlah kami simpan di dalam hati kami. Dan kami memegang teguh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bersuka cita. Dan kami boleh berharap kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah penolong kami. Kami tahu bahwa Engkaulah kekuatan kami. Di mana penyertaan-Mu sungguh sempurna. Hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh melihat perbuatan-perbuatan ajaib. Kami boleh melihat rencana-rencana-Mu yang heran ke depan kami ya Tuhan. Kami mempunyai masa depan yang pasti bersama Engkau ya Tuhan. Mungkin saat ini kami belum melihat, mungkin saat ini kami belum mengerti rencana-Mu. Tetapi pada saat hari ini ya Tuhan, melalui firman, melalui perjamuan kudus, kami boleh dikuatkan kembali. Kami boleh disegarkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus yang terima kasih. Kami juga berdoa buat Gembala Menara Sukacita tempat ini, Bapak Irwan. Kami semua mengangkat tangan. Kami memberkati gembala kami. Diberkati gembala kami, Bapak Irwan, beserta Ibu Cing-Cing, beserta anak-anaknya ya Tuhan, beserta perusahaannya, beserta pelayanannya, visi misi yang Tuhan sampaikan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, biarlah kami boleh melihat, boleh kami mendengar bahwa gembala kami dipakai senantiasa lebih tinggi, lebih dahsyat lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu semua yang diperbuat itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati visi misi dari Menara Sukacita. Engkau memberkati juga visi misi dari Yayasan Menara Sukacita Abadi yang dibentuk ya Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan, biarlah kuasa nama Tuhan, biarlah turut campur di dalam Yayasan Menara Sukacita Abadi ini ya Tuhan. Biarlah dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberkati komunitas ini juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa buat negara kami, bangsa Indonesia. Engkau memberkati pemerintahnya, Engkau memberkati apapun yang dikerjakan. Kami mendukungnya dan kami mendoakan senantiasa. Biarlah tangan Tuhan turut campur tangan buat pemimpin kami, Presiden Jokowi, juga Wakil Presiden Makruh Amin ya Tuhan Yesus, dan beserta jajarannya ya Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat lagi. Biarlah Indonesia lebih hebat, lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat sekeliling Menara Sukacita, tetangga-tangga, kanan kiri, depan dan belakang. Engkau memberkati. Biarlah Menara Sukacita ini menjadi berkat bagi sekeliling kami. Banyak jiwa dituai, banyak jiwa dimenangkan, banyak keluarga dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat Menara Sukacita di tempat ini. Biarlah apa menjadi pergumulan masing-masing pribadi kami ya Tuhan. Engkau sudah mempersiapkan, Engkau memberikan jawaban, memberikan kelegaan, memberikan sukacita, memberikan kesembuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Sebentar lagi juga kita akan makan siang. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa serta dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai semua jemaat Menara Sukacita mulai dari pagi hari ini sampai siang, sampai malam hari nanti, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Untuk yang percaya, mari kita katakan, Amin. Thank you untuk musisi, thank you.